Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita sekalian untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu salat Isya. Dan kemudian insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih hingga salat witir. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hari keberapa nih Bapak Ibu? 14 atau 15? 15 nih. Kita telah memasuki hari ke-15, yang mana alhamdulillah di setiap kesempatan kita melaksanakan sholat tarawih di Masjid Utsman bin Affan ini, takmir memfasilitasi kita untuk mendengarkan satu hadis setiap malamnya dari Rasulullah SAW. Yang ini merupakan satu kemuliaan, di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi mengatakan, qala Rasulullah SAW, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidahu fawa'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengarkan hadis dariku, kemudian dia memahaminya, atau dalam riwayat lain menghafalnya. Meskipun mungkin kita tidak hafal hadis yang disampaikan oleh pemateri, minimal kita sebagai seorang muslim mungkin perlu punya kitab hadis, minimal mungkin Arba'in Nawawi, hadis 40, atau mau meningkat sedikit Riyadhus Shalihin, mungkin di Masjid Utsman bin Affan ada. Zaman dahulu, kalau kita menilik sejarah bahwa ketika generasi awal umat Islam, ketika hendak mempelajari satu ilmu ataupun satu hadis dari Rasulullah SAW, mereka harus datang ke tempat yang jauh. Di rumah siapa, Bapak Ibu sekalian? Di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya terpencil jauh di bukit yang tinggi dekat Bukit Sofa. Tidak semudah kita saat ini. Mungkin takmir sudah memfasilitasi, ada kajian Ahad, kajian Sabtu. Kita mungkin masih berat untuk melaksanakannya, tidak dibandingkan dengan as-sabiqunal awwal. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab makan. Islam adalah agama yang kamil, agama yang sempurna dan syamil, dan juga menyeluruh. Bahkan hal-hal yang kecil pun Islam menjelaskannya atau mengaturnya, termasuk dalam adab makan. Di sini disebutkan, diriwayatkan dari sahabat mulia an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal barakata tanzilu wasata at-ta'am fakulu min hafataihi wala tu'kulu min wasatihi. Sesungguhnya keberkahan dalam makanan itu berada di tengah-tengahnya. Maka perintah Nabi SAW, makanlah dari pinggir. Nek wong Jawa, nek tiyang Jawa sanjane iku saking pinggire, ampun sekang tengah.
Misalnya terus gak tumpeng niku nggih. Tumpeng nek sekang inggile niku kan mboten sae. Dari bawahnya. Kita makan dari bawahnya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menuliskan satu bab khusus, yaitu dalam Riyadhus Shalihin disebutkan satu bab perintah untuk makan dari pinggir. Kok ngapunten Mas kok makan diatur? Ya ini kesempurnaan Islam. Karena apa? Keberkahan makanan itu berada di tengah-tengahnya. Maka kalau kita mau memperoleh keberkahannya, maka kita harus makan dari pinggir. Kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, beliau pernah meriwayatkan satu hadis, kuntu ulaman hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah masa anak-anak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadi yabtishu ta'am, dan tanganku menyentuh makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, gulam ini panggilan sayang. Gulam, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah dipanggil ya gulam. Ini wali muka kalimatin sampai seterusnya. Maka sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya memakan suatu makanan yang lebih dekat dengannya, khususnya ketika sedang makan berjamaah. Makan berjamaah itu maksudnya makan ditaruh satu nampan bareng-bareng. Kita sering makan berjamaah tapi piringnya piambek-piambek. Itu tidak ada keberkahannya, tetapi tidak sebesar berkah ketika kita makan berjamaah, ketika kita makan bersama-sama. Kecuali misalnya ketika makannya beragam atau bermacam-macam. Misal ada mendoan, ada tahu bulat misalnya, itu boleh kita mengambil. Tapi kalau satu jenis, hendaknya kita memakan dari pinggirnya agar kita memperoleh keberkahan. Pertanyaannya, berkah itu apa? Mungkin kita sering menemukan di jalan warteg barokah, warung padang barokah, pesantren al barokah, banyak kata-kata barokah. Apa kira-kira makna berkah itu? Berkah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya zadal khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Maksud keberkahan dalam hadis ini adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda keberkahan yang diperoleh adalah kesehatan, kebahagiaan, kebugaran, dan rasa cukup serta rasa aman. Sedangkan tanda tidak atau kurang berkahnya sebuah makanan adalah rasa tamak, rasa egois, individualis, rakus, iri yang hinggap di hati kita. Dan para bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan adalah aktivitas mubah. Tetapi ketika diniatkan untuk kebaikan, maka bisa bernilai pahala. Sebagaimana tidur pun adalah aktivitas mubah ketika diniatkan untuk kebaikan. Contoh diniatkan untuk kebaikan itu seperti apa? Kita niatkan makan agar tubuh kita sehat, sehingga dengan kesehatan kita bisa menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat kita bisa sholat berjamaah, bisa menghadiri majelis ilmu, bisa melaksanakan zikir dan lain sebagainya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwasanya sungguh aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari sholatku. Tentu kita perlu memperhatikan adab-adabnya baik ketika makan ataupun ketika tidur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli minni akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.